Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Info ANZ Fashion akan mempresentasikan bisnis plan yang telah kami buat. Uh, ANZ Fashion merupakan kelompok 4 dari kelas D3 ISI 404 yang diketuai oleh saya sendiri, Diego Freda dengan NIM 6701 lalu anggotanya ada Bonifacius Baron, Endar Sulistianingsih, ada Asia Oktariani, ada Gabriela Angelina, lalu ada Raden Fahri. Untuk yang pertama ada section 1, bisnis profil, akan dijelaskan oleh Baron. Oke, jadi yang section pertama bisnis profile. Jadi yang pertama itu sektor industri yang kami masuki adalah industri pakaian, yang dimana mengubah bahan mentah dan komponen menjadi produk akhir. Kami terinspirasi dari berbagai macam baju adat dan batik-batik dari Nusantara karena mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih luas. Dengan penggabungan antara fashion terkini dan adat istiadat itu akan menjadikan peluang sekaligus inovasi terbaru. Profil kami yaitu customer ANZ Fashion berasal dari kalangan anak muda, pecinta motif daerah, wisatawan, dan masyarakat umum. Produk dari ANZ Fashion memiliki desain yang unik dan kekinian dengan harga yang terjangkau, cocok untuk mereka yang menyukai fashion desain lokal. Selain itu, dengan menggunakan produk kami, dapat memperkenalkan dan melestarikan motif Nusantara. Ini adalah produk-produk yang akan kami jual, yaitu adalah produk bidang fashion dengan motif Nusantara. Produk yang dijual tidak hanya baju, namun tas, topi, dan sebagainya. Karena batik kini telah sangat merakyat dan dipakai oleh segala usia, bahkan menjadi tren anak muda dewasa ini, produk yang akan dijual akan menggunakan bahan baku yang berkualitas, yang pastinya aman serta nyaman digunakan nantinya. Produk yang akan dijual tidak akan seperti produk batik lainnya yang pada umumnya yang membosankan. Kami akan buat desain pakaian batik yang sesuai dengan perkembangan di dunia fashion. Dengan adanya batik yang mengikuti perkembangan fashion dewasa ini, maka ini merupakan kesempatan besar untuk diangkat menjadi bisnis yang menarik. Value-nya itu, yang pertama memiliki desain unik karena mencampurkan motif Nusantara dan tren fashion sekarang dalam produk. Kedua, bahan yang digunakan merupakan bahan dengan kualitas terbaik. Tiga, harga terjangkau. Keempat, memperkenalkan motif-motif Nusantara secara universal ke kalangan umum. Yang kelima, barang yang dijual beragam, tidak hanya fashion, tetapi juga aksesoris yang sedang trending di kalangan masyarakat umum. Lalu yang terakhir adalah dapat melestarikan motif-motif Nusantara. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, section yang kedua, the market. Customer yang menjadi tujuan kami adalah yang pertama, wisatawan. Karena dengan wisatawan menggunakan produk kami dapat memperkenalkan motif Nusantara sehingga menarik minat wisatawan lainnya. Lalu yang kedua, anak muda. Karena desain produk kami yang kekinian sehingga cocok dengan anak muda dan mempunyai harga yang terjangkau. Lalu pencinta motif daerah karena produk yang kami jual sesuai dengan minat dan kecintaan mereka terhadap motif Nusantara. Dan yang terakhir, masyarakat umum karena dapat mengenalkan, melestarikan, dan mempertahankan motif Nusantara yang ada di Indonesia. Selanjutnya, market size atau trends, mengestimasikan jumlah market secara keseluruhan. Untuk mengestimasikan jumlah market secara keseluruhan, yaitu menggunakan market size sama dengan N, total konsumen per segmen, dikali MS, market share, dikali P, harga jual produk, dan dikali Q, kuantitas pembelian produk. Dengan N, total konsumen per segmennya adalah 100.000, dengan MS atau market share adalah 0,02, dan P, harga jual produk sama dengan 70.000, dan Q atau kuantitas pembelian produk dalam 1 tahun sama dengan 5 kali. Adapun market size-nya adalah 100.000 dikali 0,02 dikali 70.000 dikali 5 sama dengan 700 juta. Selanjutnya, competition, yang menjadi usaha-usaha atau produk yang nanti akan menjadi kompetitor bisnis kami adalah yang pertama, produk impor. Karena produk impor banyak disukai oleh kalangan masyarakat sehingga dapat melenturkan budaya Indonesia.
Dan yang kedua, produk yang serupa dengan produk yang kami jual. Lalu selanjutnya, sales projection. Sales projection bisnis kami selama 5 tahun, yaitu yang dimulai pada tahun 2018, yaitu pertama mendapatkan sebanyak 300, lalu di tahun kedua di tahun 2019 menaik, berada di angka 500, lalu di tahun yang ketiga yaitu tahun 2020 menaik di angka 800 lebih, lalu di tahun yang keempat, tahun 2021 mengalami penurunan hingga menjadi 600 lebih, lalu di tahun yang kelima, di tahun 2022 menaik kembali hingga berada di titik 1000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baiklah, untuk selanjutnya itu development atau production. Untuk saat ini kami sudah memiliki partner kerja yang dapat diajak kerjasama dalam pembuatan produk. Sumber daya yang kami miliki yaitu partner kerja, karyawan, bahan baku, dan desainer. Untuk keunggulannya yaitu kualitas bahan yang bagus dan desain yang unik. Berikutnya yaitu key partner. Di sini kami bekerja sama dengan beberapa mitra seperti penjahit, penjual kain, pengrajin batik, pemilik toko online, pemilik toko offline, sablon, jasa ekspedisi, dan reseller. Jika mereka dapat bekerja sama dengan kami, maka dapat membantu keberhasilan dari usaha kami. Untuk selanjutnya yaitu production process. Di sini pertama yaitu kita melakukan pembelian bahan baku yang berkualitas, kemudian mengirim desain dan rancangan dari desainer ke penjahit. Penjahit memulai membuat produk, lalu membuka sistem pre-order, kemudian mengirimkan produk ke toko-toko offline. Selanjutnya mempromosikan produk ke media sosial dan mempromosikan produk secara langsung. Untuk kayak activities-nya sendiri yaitu yang pertama, bermitra dengan kerajinan batik, penjahit, dan pengrajin tekstil. Lalu produksi, kemudian mengembangkan platform yang menghubungkan customer dengan konsumen, kemudian promosi, penjualan, dan pengiriman barang melalui jasa ekspedisi. Selanjutnya yaitu expand dan capital requirement. Di sini dijelaskan beberapa rincian biaya awal. Perkiraan biaya awal yang dibutuhkan yaitu antara lain biaya sewa tempat per tahun yaitu 30 juta, lalu komputer kasir 3 unit 9 juta, pembelian 1 unit mobil second 100 juta, lalu biaya lain-lain sebanyak 15 juta. Adapun perkiraan biaya per bulan yaitu yang pertama ada bahan baku 8 juta, gaji karyawan per orang 1,5 juta, untuk transportasi yaitu 150.000, listrik dan air 1 juta, kerjasama dengan stakeholder yaitu 7 juta. Perhitungan modal investasi yang dibutuhkan setelah ditotalkan yaitu 447.800.000. Saat ini pemilik sekaligus pengelola telah memiliki modal sebesar 60% dan sehingga masih membutuhkan modal dari investor sebesar 40% yaitu sebanyak 286.120.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada section 4, organization, yaitu ada organization card, di mana ada ketua, selanjutnya ada divisi, di mana divisi ini dipecah menjadi 5 bagian, yaitu ada divisi produksi, marketing, IT, keuangan, dan juga logistik, yang di mana terdapat anggota-anggotanya. Selanjutnya di sini ada personal job desk. Yang pertama itu ada ketua, di mana tugas ketua itu mengkoordinasikan seluruh divisi yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua ada divisi produksi, di mana dia akan bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi. Selanjutnya ada divisi marketing, di mana bertugas menjadi orang yang memasarkan dan memantau perkembangan pasar produk perusahaan kepada konsumen. Selanjutnya ada divisi IT yang bertugas sebagai perancang, pembangunan,
dan juga pengelolaan dalam sistem perusahaan, serta melakukan pengembangan aplikasi bisnis. Yang selanjutnya juga ada divisi keuangan. Divisi keuangan itu berhubungan dengan pihak internal dan eksternal terkait dengan aktivitas perusahaan di dalam bidang keuangan. Selanjutnya ada divisi logistik, di mana dia menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu barang jadi juga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Lanjut di bagian section 5 ada financing. Yang pertama ada financing strategi. Untuk rancangan keuangan di dalam perusahaan akan dibedakan mulai dari uang modal, produksi, dana darurat, dan uang pribadi. Untuk penawaran kepada investor akan kita jelaskan mengenai profil perusahaan, mengenalkan produk, menyampaikan strategi pemasaran demi mencapai target pasar, lalu mengenalkan tim. Rencananya kami akan membuat kebijakan keuntungan usaha dengan komposisi 50%, 50% antara investor dan pemilik dari profit yang didapatkan. Jika kami mengalami kerugian yang disebabkan di luar kesalahan kami, tentunya akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Pengembalian modal setelah dikurangi setengah dari jumlah kerugian yang diderita. Sedangkan jika kerugian yang disebabkan kelalaian kami, maka kami akan mengembalikan modal usaha secara utuh. Lalu untuk cash flow kami dari tahun pertama sampai tahun kelima, untuk saldo awal yang kami butuhkan dari sebesar 268.680.000. Untuk produk yang kami jual ada kemeja, kaos, craft outer, bucket hat, sendal, tote bag. Di mana kuantiti tiap produknya yang kami jual dalam setahun sebanyak 1.000 buah. Lalu untuk harga satuan kemejanya 100.000, kaos 50.000, craft outer 50.000, bucket hat 35.000, sendal 50.000, dan tote bag 45.000. Lalu total penjualan dari kemeja selama 1 tahun didapat 100 juta rupiah, kaos 50 juta, craft outer 50 juta, bucket hat 35 juta, sendal 50 juta, tote bag 45 juta. Lalu total penjualan semua produk dalam 1 tahun didapat 330 juta. Untuk pengeluaran kami dalam 1 tahun ada penyewaan gedung 30 juta per tahun, bahan baku 8 juta per bulan, dan setahun bahan baku dibutuhkan 96 juta, transportasi 150.000 per bulan, untuk 1 tahunnya 1.800.000, listrik air 12 juta dalam 1 tahun, gaji karyawan kami ada 5 orang karyawan, di mana gajinya 1.500.000 per orang. Untuk 1 tahun gaji dikeluarkan sebanyak 90 juta per tahun. Untuk kerjasama dengan stakeholder 7 juta per bulan. Total 1 tahun 84 juta. Total pengeluaran dalam 1 tahun yang kami keluarkan 313.800.000. Untuk saldo akhir didapat dari saldo awal ditambah total penjualan dikurangi total pengeluaran, didapat 284.880.000. Untuk tahun kedua saldo awal merupakan saldo akhir di tahun pertama, di mana kuantitas produk kami tambahkan 500 buah dan harga satuannya masih tetap. Lalu total penjualan di tahun kedua kami dapat 495 juta. Lalu untuk pengeluaran di tahun kedua masih sama seperti tahun pertama, 313.800.000. Lalu untuk saldo akhirnya didapat dari saldo awal tahun kedua ditambah total penjualan dikurangi 313 juta 800, didapat saldo akhir tahun kedua 466 juta 80.000. Untuk tahun ketiga saldo awalnya 466 juta 80.000, di mana kuantitasnya kami tambahi sebanyak 1.000 buah. Harganya masih tetap. Lalu untuk total penjualan di tahun ketiga didapat 825 juta, di mana untuk pengeluarannya ada perubahan, di mana sewa gedung ada 4 gedung yang akan disewakan, lalu dikeluarkan 120 juta dalam 1 tahun. Untuk bahan baku sama, karena kuantitas produk meningkat, maka ditambah juga bahan baku didapat 1 tahun 384 juta. Untuk transportasi masih tetap ada 1.800.000, listrik air 12 juta,
Lalu untuk gaji masih tetap 5 orang 90 juta, lalu ada kerjasama stakeholder 84 juta. Lalu saldo total pengeluaran selama di tahun ketiga 691 juta 800 ribu. Untuk saldo akhir tahun ketiga didapat 599 juta 280 ribu. Lalu di tahun keempat saldo awalnya merupakan saldo akhir di tahun ketiga yaitu 599 juta 280 ribu, di mana kami mengurangi kuantitas dari kuantitas produksinya dikurangi 500, lalu didapat total penjualan dari pengurangan tersebut 660 juta. Lalu untuk pengeluarannya itu masih sama seperti di tahun ketiga, total pengeluarannya 691 juta 800 ribu. Maka di saldo akhir tahun keempat didapat 567 juta 480 ribu. Di tahun kelima saldo awalnya 567 juta 480 ribu untuk kuantitas produk yang diproduksi ditambah sebanyak 1000 buah di tahun kelima, maka didapat total penjualan di tahun kelima 990 juta. Untuk pengeluaran di tahun kelima masih sama seperti di tahun keempat dan tahun ketiga, yaitu 691 juta 800 ribu. Maka saldo akhir yang didapat di tahun kelima yaitu 865.680 ribu. Dan untuk exit plan-nya yaitu apabila kami mengalami kerugian, yang kami lakukan adalah yang pertama memberikan kepada anggota keluarga atau menjual saham dan membiarkan mitra bisnis yang mengambil alih. Lalu yang kedua menjual bisnis ke perusahaan yang lebih besar atau ke kompetitor. Selanjutnya section 6 akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk session 6 yaitu marketing plan. Jadi marketing plan ini kami mempunyai beberapa poin. Yang pertama itu kita mempunyai tipe perusahaannya itu passion. Visinya itu kita menjadikan perusahaan fashion terkemuka terdepan dalam dunia fashion. Misinya memberikan layanan yang maksimal kepada konsumen dan juga pelanggan secara maksimal. Memberikan harga yang terjangkau, tidak lepas dari mutu yang diberikan, dan memperkenalkan budaya melalui trend fashion. Nah, untuk target pasarnya kami menargetkan milenial, wisatawan, pecinta motif daerah, dan masyarakat umum. Untuk kompetitornya perusahaan fashion lainnya. Untuk konten dan media kami di sini ada infografis Instagram, informasi tentang motif-motif batik, model yang digunakan oleh fashion, dan juga sinematik video. Nah, untuk tujuan AIDA-nya itu memunculkan interest pelanggan. Untuk KPI-nya target konten kami itu sejumlah 500.000 akun. Nah, untuk mempromosikannya, kami di sini ada beberapa poin juga, yang itu mempromosikan di media sosial, mengendorse selebgram di media sosial, mempromosikan melalui billboard, mempromosikan melalui event-event fashion, memperkenalkan produk melalui fashion show. Nah, untuk kelemahannya atau kelemahan dari kompetitor yang bisa kita manfaatkan itu, yang pertama itu ada di batik kris, yaitu harganya yang tidak sesuai dengan kualitasnya, desain yang monoton. Untuk kelemahan dari Danar Hadi itu desain yang monoton. Saya kembalikan kepada ketua. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai bisnis plan dari kelompok kami, yaitu ANZ Fashion. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.